Selamat datang di podcast Bali Pastry College. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang pengembangan diri, dunia pendidikan, dan masa depan anak muda di zaman sekarang. Berani berubah, berani sukses. Anak muda yang hebat bukan hanya punya mimpi besar, tetapi anak muda yang berani merubah pola pikir untuk masa depan yang jelas. Berhenti sibuk untuk terlihat keren, sibuk untuk menata masa depan. Di era yang instan, mental kuat dan mindset yang berkembang adalah kunci untuk bertahan dan sukses. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi tentang siapa yang mau belajar dan berkembang. Dalam podcast kali ini kita akan membahas keluar dari zona nyaman, merubah overthinking menjadi action, pentingnya skill dan relasi di usia muda, dan juga cara anak muda menata masa depan dari sekarang. Oke, jadi kali ini adalah tema podcastnya merubah pola pikir anak zaman sekarang. Kali ini kita bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah motivator dan coach inspiratif. Beliau adalah Coach Alif. Halo, apa kabar Coach? Baik, sehat. Oke, jadi kali ini kan tema kita tentang merubah pola pikir anak muda zaman sekarang nih Coach. Nah, kita langsung aja nih ke pertanyaannya ya Coach ya. Siap. Kalau dilihat dari sekarang nih, banyak anak muda yang sebenarnya punya potensi, tetapi dia Kebanyakan mikir gitu. iya gitu, kebanyakan mikir, terus takut gagal dan juga takut memulai, apalagi gampang bosen nih Coach. Terus menurut Coach, mereka itu berpikir seperti itu tuh karena apa nih? Apa yang terjadi dengan mereka? Oke, kalau bisa sharing ya, Adik Dina ya, sama rekan-rekan juga yang ada di luaran ya, para BPC lovers, pastrypreneurs. Kalau dari sudut pandang saya, jadi saya melihatnya anak-anak zaman sekarang ini, ya let's say yang umurnya 20 tahun ke bawah ini ya, sebenarnya generasi yang sangat diuntungkan dari perkembangan teknologi. Kenapa? Karena kalau mundur 20 tahun ke belakang, jadi mereka sudah bisa dipastikan, walaupun nggak 100% ya, hampir 100%-nya pasti dilahirkan di keadaan yang sudah mengenal listrik, ya, teknologi internet juga sudah mulai masuk. Yang artinya apa? Mereka adalah generasi yang sudah dimanjakan dengan perkembangan zaman seperti itu ya. Nah, perkembangan zaman ini sendiri nanti akan membawa dua sisi. Di satu sisi dia bisa menguatkan, di satu sisi dia juga bisa melemahkan. Biasanya orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan yang lebih nyaman dalam tanda kutip, itu cenderung lebih lemah biasanya. Nah, kemudian kalau bisa melihat atau memanfaatkan dampak positif dari teknologi itu sendiri, mereka akan menjadi generasi-generasi yang luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Karena memang dari kecil mereka sudah terbiasa dengan teknologi, akrab dengan perkembangan teknologi yang rapid ya, cepat maksud saya. Karena kalau kami dulu, di zaman dulu, hari ini teknologinya A, mungkin akan butuh waktu setahun, 2 tahun baru akan berubah menjadi teknologi B. Tetapi zaman sekarang pagi ini teknologinya A, sorenya sudah teknologinya B gitu kan. Iya, betul. Jadi anak-anak ini saya melihat sendiri dari anak saya gitu. Begitu fasih itu kalau pegang smartphone gitu ya. Kemudian berhubungan dengan komputer. Ini begini caranya cepat banget. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, kenapa kalau menurut saya sih karena terlalu banyak asupan dari teknologi, hal ini juga bisa memberikan side effect yang kurang baik. Nah, side effect-nya apa? Seperti hidup di dalam dunia teknologi itu. Jadi dia lupa bahwa dia itu sebenarnya hidup di dunia nyata nih, ya kan? Jadi hidupnya di sana bandingin sama orang gitu kan, berandai-andai ya. Bahkan ada kalau kita pakai cerita-cerita lucunya, pinginnya jadi CEO yang menyamar gitu kan. Karena medsosnya selalu dipenuhi dengan yang seperti itu. Ya kan, berusaha dikit nemu harta karun yang nilainya triliunan langsung sukses, ya kan? Nah, alasan-alasan tersebut itu bisa membuat akhirnya sisi positif yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk perkembangan akhirnya
menjadi sisi negatif yang menunda-nunda kesuksesan hanya di dalam bayangan. Nah, mungkin seperti itu, Adik Dina. Oke, jadi kalau ngomongin tentang medsos nih, Coach, menurut Coach itu medsos itu lebih berdampak positif atau negatif nih untuk anak muda di zaman sekarang? Oke, dari sisi dampak ya. Iya. Nah, kalau dari sisi efek seperti yang saya tadi bilang, semua pasti akan memberikan dampaknya, baik positif maupun negatif. Nah, tinggal kita berdiri di sisi yang mana. Sama seperti pisau, dia punya sisi yang bisa positif, bisa juga yang negatif. Nah, teknologi ini kalau dipakai oleh adik-adik kita, teman-teman kita gitu, dari sisi positifnya, tidak perlu harus pergi ke sekolah atau bahkan ke tempat, ke kota untuk mengakses informasi. Bisa dari desa gitu, misalnya bagi yang tinggalnya masih agak di pedalaman. Dia tinggal pakai waktunya untuk buka apa? Bisa YouTube atau platform-platform media sosial, belajar dari sana kalau mengambil sisi positifnya. Jadi kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, bahkan dengan biaya hampir nol kalau saya bisa bilang. Ya, karena banyak sekali yang gratis. Perlunya hanya pakai data. Nah, pakai data pun sekarang juga sudah banyak yang diberikan secara gratis lewat wifi gratis dari pemerintah seperti itu. Nah, jadi kalau waktunya memang diinvestasikan ke sana untuk belajar, saya yakin memberikan dampak yang positif. Tetapi kalau yang dipelajari hal-hal yang negatif, contoh, mohon maaf ini, banyak generasi kita nih sekarang, tidak bilang yang muda, yang menengah, yang tua, bahkan terjebak dalam apa? Judi online, ya. Kemudian investasi berkedok ya, investasi padahal itu sebenarnya kalau nggak money game, itu memang ponzi dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa? Itu salah satu negatif efek dari teknologi, ya kan? Betul, inklusinya melebihi dari literasinya. Jadi mereka asal buka HP udah ngelihat 100.000 menjadi 10 juta. Wah, udah tangannya udah cepat bergerak kan gitu ya, Dina ya. Padahal sebenarnya dia belum tahu tuh dari 100.000 menjadi 1 juta, 10 juta, 100 juta proses apa yang harus dilewati. Apalagi yang tim yang nggak mau berusaha tapi langsung pengen dapat yang lebih banyak gitu ya. Nah, itu karena itu masuk ke prinsip dasar seluruh umat manusia. Kita tuh memang punya tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita itu sifat greedy, ya kan? Nah, itu memang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Nah, tetapi kalau itu dipakai atau diarahkan ke sisi yang negatif, ya akhirnya kan hanya hidup dalam khayalan. Ingin hasilnya, nggak ingin usahanya gitu loh. Ya, kalau bahasa ininya simsalabim namanya gitu kan. Oke, jadi berarti pola pikir itu juga berpengaruh tentang masa depan ya, Coach ya? Sangat berpengaruh. Sama kalau saya bilang misalnya kita lihat kue yang di depan nih, karya teman-teman kita di BPC. Kalau kita melihatnya dari sisi sini, ya kita akan bilang, oh kue yang pertama kita lihat kan ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya segitiga, baru nanti ke sini. Paling ujung. Tapi kalau teman kita yang stay ya di sebelah sana, dia akan melihat kue yang ini lebih dahulu. Nah, sama dengan sudut pandang. Sudut pandang itu juga seperti itu. Dari mana kita memandangnya? Bahkan hal negatif sekalipun bisa menjadi hal positif dilihat dari sudut pandang mereka. Jadi pembenaran kan? Oh, nyelot itu nggak apa kok. Misalnya seperti itu, judi itu nggak apa kok. Ketimbang duit hilang, kan lebih baik dipakai judi. Karena sudut pandangnya mereka dibandingkan dengan duit hilang, ya kan? Walaupun itu logika yang sebenarnya nggak masuk itu gitu loh. Tapi kan ini ngomongin sudut pandang, ya. Nah, memiliki sudut pandang yang tepat inilah yang perlu kita latih dan pelajari. Tidak semua orang loh, Dina, diuntungkan memiliki sudut pandang yang tepat. Benar banget, Coach. Jadi untuk audiens nih, pemirsa yang ada di rumah, Coach ada tips nggak gimana cara kita itu apa sih namanya, Coach? Untuk stay di dalam lingkungan yang positif seperti itu. Oke, Dina. Jadi dari apa yang juga saya baca, saya dengarkan selama ini, adik-adik semua, pemirsa semua, kalau bisa saya berbagi,
Jadi sebenarnya kita adalah apa yang kita pikirkan. Itu konsep awalnya. Kalau Dina dari kecil sudah dilatih, dicekoi oleh lingkungan yang menyebutkan kamu itu anak miskin, paling-paling bisa sekian, bisa jadi sekian aja sudah syukur, cukup, jangan mimpi terlalu tinggi. Itu kan penanaman sugesti pola pikir dari awal. Nah, tidak banyak orang yang beruntung punya keluarga yang bisa memotivasi, hari ini kita mungkin miskin, tetapi kalau kamu belajar terus, ya, nah satu waktu kamu bisa merubah kehidupanmu. Tidak semua orang bisa merubah pola pikir seperti itu. Nah, kalau boleh berbagi, jadi kita seperti yang saya tadi sebutkan di awal, kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi selimutilah diri, lingkupilah diri dengan lingkungan-lingkungan yang positif. Baca buku-buku yang positif, buku-buku motivasi pengembangan diri itu banyak yang bagus-bagus, ya kan? Kalau memang kendalanya, aduh saya nggak punya uang untuk beli, ada kok buku e-book yang ada gratisnya. Ya, benar. Kemudian kalau misalnya, aduh saya nggak suka baca, paksa aja baca, ya. Memang nggak suka, dipaksa aja 15 menit sehari, kalau konsisten sebulan, 2 bulan, 3 bulan pasti akan menunjukkan perubahan. Jadi baca buku yang positif, dengarkan kaset-kaset atau video-video motivasi, dan bergaul dengan lingkungan yang positif, itu pentingnya. Berarti dari keluarga, teman, terus lingkungan sekitar kita di sekolah atau di tempat kerja itu penting banget ya, Coach? Sangat mempengaruhi. Memang faktor eksternal itu nantinya kalau faktor internal itu sudah cukup kuat, dia tidak akan bisa mempengaruhi lagi. Tetapi ketika dalam proses pertumbuhan, jadi anak ini masih dalam proses labilnya. Nah, dia dapat lingkungan yang kurang mendukung, masih bisa terpengaruh dia. Tapi satu waktu kalau sudah cukup kuat dasar-dasarnya, ya, sugesti-sugesti positif yang dia tanamkan dalam dirinya, anchor-nya sudah cukup kuat. Walaupun nanti faktor eksternal mencoba mempengaruhi, internalnya tidak akan berubah. Betul. Gitu. Ya, kalau dalam agama disebutnya imannya udah cukup kuat, gitu kan. Nah, sebenarnya seperti itu, Dik. Jadi di awal dalam masa pertumbuhan ini, ya kita memang harus terus bergaul dengan orang-orang atau lingkungan yang positif. Bahkan untuk menjamin kita tetap menjadi positif, makanya ke depan kalau bisa memilih, carilah lingkungan yang positif. Nah, itu yang sebenarnya sulit, Dik, gitu. Karena di luaran orang akan lebih senang melihat orang itu gagal. Itu sudah hukum alamnya gitu ya. Benar banget, Coach. Apalagi orang-orang yang kayak ada yang nggak enak hati lihat kita tuh sukses gitu kan. Ya, SMS katanya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya. Nah, gitu ya. Waduh, itu calon-calon penghuni neraka itu. Oke, jadi berarti kita itu harus merubah pola pikir dan harus menanamkan diri kita dengan hal-hal yang positif gitu ya, Coach ya. Betul. Karena semua dari kita punya hal yang sama. Kalau saya sendiri sering cerita dengan tim-tim dan teman-teman kita di BPC bahwa resources atau sumber daya setiap orang itu memang berbeda-beda, betul ya? Betul. Ada yang dilahirkan dalam keadaan A, ada yang dilahirkan dalam keadaan B, dan itu kita tidak bisa pilih atau protes lagi. Seandainya aku, kalau saya boleh berandai-andai, saya juga pingin lahir aja sudah langsung di keluarga yang oke gitu ya, yang benar-benar oke, berkelimpahan, nggak perlu ngapa-ngapain. Apa tagline-nya? Muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya kalau boleh milih kan semua pengen gitu ya, pengen gitu. Hanya orang yang mohon maaf agak nggak normal yang nggak mau. Semua kalau disuruh milih pasti milihnya begitu. Yang Tetapi instan. yes, yang instan. Tapi kan kita nggak bisa. Kemudian ada yang memang dilahirkan brainnya lebih cepat menangkap dari orang lain, ya kan? Jadi dia belajar sekali udah ngerti, kita 5 kali, 10 kali baru bisa ngerti. Nah, dari resources itu memang setiap orang ini berbeda-beda. Tetapi ada satu resources yang pasti sama. Semua orang pasti sama itu. Saya, adik Dina, teman-teman di rumah gitu ya, pasti sama. Apa itu? Waktu. Nah, waktu kita sama-sama 24 jam.
Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengelola 24 jam itu? Ada yang memakainya untuk hal-hal yang positif, ada yang memakainya untuk hal-hal negatif, ada yang memakainya untuk tidak melakukan apa-apa. Ya. Tidak positif, tidak negatif. Dan itu hasilnya pasti berbeda-beda, Dina. Ya benar banget, Coach. Jadi kan ada tuh yang kayak seperti yang Coach bilang, 24 jam ada yang melakukan tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Itu adalah termasuk dia itu diem di zona nyamannya. Yes. Itu gimana caranya kita keluar dari zona nyaman kita tersebut, Coach? Oke, sekarang gini, zona nyaman, semua orang tuh pasti punya zona nyaman. Nah itu lagi adalah sesuatu yang sudah diinstal dari awal di pikiran bawah sadar kita. Semua orang itu pasti secara prinsip mencari nikmat, menghindari sengsara. Itu pasti itu. Kalau adik Dina nih misalnya satu pagi, hujan lebat. Adik Dina akan memilih bangun, mandi, semangat. Atau kalau boleh milih nih, aduh tarik selimut bobok lagi. Tarik selimut bobok pasti, lagi. Saya pun normal pasti begitu. Tetapi kenapa akhirnya memilih, enggak, harus dilawan. Mandi, berangkat. Atau mandi, kerja. Atau mandi, lakukan sesuatu. Kenapa? Ada yang namanya alasan atau reason. Reason inilah yang kita harus cari. Mungkin di awal ketika kita belum cukup dewasa, reason ini bisa diberikan oleh seseorang. Biasanya sih orang tua kita. Kamu harus begini, gitu. Kan itu dikasih reason. Kalau enggak, tak pukul ya. Nah, misalnya begitu kan. Tetapi kan tidak bisa terus-menerus reason itu diberikan oleh orang lain. Reason itu harus kita temukan dari diri kita sendiri, karena api yang berasal dari dalam, semangat yang berasal dari dalam itu eternity, abadi dia gitu. Beda misalnya adik, karena saya motivasi tiap pagi mungkin bisa, tetapi kalau saya nggak motivasi lagi hilang. Ya, motivasi dari dalam diri itu yang harus ditemukan, reasonnya, alasannya, kenapa. Hanya itulah yang akan bisa melawan yang namanya rasa nyaman. Hanya itu yang bisa killing comfort zone, membunuh zona nyaman kita. Zona nyaman kita tuh beda-beda deh. Makanya banyak orang yang bilang, seandainya ekonomi saya sudah lebih baik, saya bisa tuh kayak kamu. Karena saya di posisi ini, makanya sulit. Siapa bilang, ya kan? 24 jam kan juga waktunya. Mau nggak kamu bangun lebih pagi? Mulai dari hal yang positif. Ya setidaknya dulu misalnya bangunnya jam 7 pagi, sekarang bangunlah jam 5. Kemudian 1 jam berdoa gitu misalnya. Ya walaupun nggak bekerja berdoa, ya jadi sudah melakukan hal yang positif kan? Ya benar banget, Coach. Nah kemudian lakukan hal-hal yang positif apa nih dalam 24 jam ini? Berarti kita harus punya list to do sendiri-sendiri gitu ya? Yes, dan itu harus dari diri kita, cukup memotivasi kita. Saya kalau di kelas sering sharing dengan adik-adik semua, ayo buat apa list Anda, what to do-nya dalam 24 jam. Wah biasanya bagus-bagus tuh listnya, ya kan, bangun pagi, bantu orang tua. Saya kadang-kadang saya candain, serius nih, nanti saya kirim loh ke orang tuanya ini, ya kan, pasti senyum-senyum gitu kan. Ya walaupun itu mungkin belum dilakukan atau dilakukan jarang-jarang, coba tempel itu di dinding kamar dan semangati diri agar bisa merealisasikan itu setiap hari. Itu hal sederhana. Rubah itu. Jadi manfaatkan 24 jam kita ini secara lebih terstruktur, lebih baik gitu ya dari sebelumnya. Nah, saya yakin perubahan itu memang tidak bisa instan. Pelan-pelan gitu ya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, pasti akan ada hasil. Pasti. Gitu. Biasanya kalau kita mau merubah diri kita itu kadang ada yang bikin kita overthinking nih, Coach. Jadi anak muda zaman sekarang tuh lebih kebanyakan overthinking. Menurut Coach gimana? Nah itu dia, overthinking itu kan banyakan mikir, banyakan komparasi. Aduh, ya kalau iya, kalau enggak, gitu kan? Iya betul gitu ya. Makanya ada sebuah quote itu katanya gini. Kalau Anda tidak mau gagal, janganlah pernah berusaha. Maka Anda nggak akan pernah gagal.
tapi Anda juga nggak akan kemana-mana gitu kan. Dina misalnya baca di medsos, besok ada lomba lari sehat gitu, misalnya 5K gitu ya, 5 kilometer gitu kan, entah itu lari sehat, jalan sehat gitu. Diundang semua untuk ikut, ayo ikut. Kalau Dina nggak mau jadi pemenang atau nggak mau kalah, jangan aja ikut. Kan nggak kalah nggak menang ya. Iya, kan sudah pasti, ya kan? Ya, benar-benar. Ya, tetapi Anda juga sudah memastikan Anda sudah tidak akan kalah dan tidak akan menang, ya kan? Nah, banyak orang yang berpikir, ya kalau saya menang, kalau saya kalah, betul ya? Betul. Kan betul. buang-buang waktu. Coba pola pikirnya dirubah gini, ya kalau saya kalah, bagaimana jika saya menang? Atau anggap pun saya tidak menang, dengan berolahraga saya sehat, ada sisi positif yang saya dapatkan. Coba ke sana. Iya, benar. Iya kan? Nah ini kan lagi sudut pandangnya, betul ya? Betul. Kadang-kadang kalau saya bicara orang bilang, naif banget sih Pak, masa Bapak selalu akan berpikir positif? Berpikir positif itu memang perlu dilatih, sehingga kita bisa mensyukuri di dalam setiap keadaan atau posisi kita. Memang tidak mudah saya bilang, tetapi selalu, percayalah, bahwa selalu ada sisi positif dalam setiap hal. Oh, kalau saya coba, kalau saya buat kue, ya kalau pertama kali buat langsung berhasil. Kalau tidak, udah buang-buang bahan, buang-buang waktu. Tetapi setidaknya dengan kamu mencoba, kamu akan tahu rasanya. Masalahnya di mana, gagalnya di mana, kurangnya di mana. Jadi dari sana bisa belajar, kan begitu. Jadi dari percobaan pertama kita punya pelajaran yang harus kita perbaiki di percobaan kedua. Yes, setidaknya jangan ulangi kesalahan yang sama. Ya, ada quote juga bagus gini. Ada begitu banyak kegagalan yang bisa Anda coba. Jangan terus di kegagalan yang sama gitu kan. Yang pertama kesalahannya sudah nyampur ini, besok jangan itu lagi dong yang dicampur yang beda gitu kan. Sehingga salah yang berbeda akhirnya sebulan 2 bulan ngumpulin salah kan udah banyak banget tuh. Iya kan? Iya kan? Jadi kan kita jadi mikir, besok jangan ini lagi, sudah pernah tak coba, hasilnya gosong. Sudah pernah tak coba, hasilnya kemanisan. Ya kan? Nah, akhirnya kita bisa coba yang lain dan pada akhirnya kita akan menemukan begini caranya. Ya kan? Rintangannya saya sudah tahu nih. Gitu. Jadi untuk kakak-kakak audiensnya bisa bertanya juga ke Coach Alit, siapa tahu ada yang mau dipertanyakan atau di sharing-sharing nih. Jadi gimana audiensnya? Ya, kalau ada yang mau tanya-tanya, kita bisa sama-sama sharing ya. Adik-adik semua, pemirsa semua, para pastrypreneur, BPC lovers. Oke, sambil nunggu kakak-kakak audiensnya bertanya nih, Coach, untuk anak muda apa sih yang harus dipersiapkan, ditata nih untuk masa depan nih, Chef? Coach, maaf. Nggak apa, oke, jadi gini. Yang paling utama, yang pertama itu ya kita harus membuat dream, alasan, reason, temukan itu. Nah kalau misalnya memang belum bisa lahir dari diri sendiri, cobalah berbicara dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, dengan orang tua gitu kan, ngobrol dengan ayah ibu gitu ya, cerita ayah ibu, saya sudah sebesar ini, terima kasih atas apa yang ayah ibu sudah korbankan untuk saya. Kira-kira ayah dan ibu punya harapan apa dari saya? Nah itu kan kita meminta dream itu, meminta tujuan, reason. Kalau bisa papa mama sih pinginnya kamu begini. Nah itu kan mencari sebuah alasan. Kalau itu cukup menguatkan Anda, itu good, bagus gitu kan. Tapi kalau yang paling bagus sih Anda memang bisa menemukan dari diri Anda sendiri. Jadi temukan dulu alasannya. Kemudian setelah alasannya ditemukan, lalu harus dikerjakan. Karena begitu banyak teori tanpa praktek itu akan cuma-cuma. Ya. Tahu adalah sesuatu, tetapi melakukan apa yang kamu tahu, nah itu yang bisa membuat menjadi sesuatu gitu. Ya kan? Iya, benar banget. Nah, sekarang dia sudah punya tujuannya atau dreamnya, kemudian dia action, ya.
Nah, tadi kembali ke yang awal yang saya cerita bahwa setiap orang itu punya resources yang sama, yaitu waktu. Nah, gunakanlah 24 jam ini, tata, atur, agar 24 jam ini bisa kita manfaatkan untuk membuat kita menuju ke apa yang kita mau tadi, tujuan-tujuan kita itu. Nah, kemudian setelah Anda melakukan, yang ketiga adalah konsistensi. Ya, harus konsisten. Kalau apapun dilakukan misalnya sebentar-sebentar ya kan nggak ada hasil. Benar. Kalau kita bilang biasanya umpamakan itu kan kaca pembesar. Kaca pembesar misalnya kalau kita tahu kan kalau dulu di SD pasti diajarin kaca pembesar ditaruh di bawah sinar matahari, nanti ada kertas di bawahnya bisa terbakar. Itu kalau kaca pembesarnya diam. Kalau gerak-gerak muter-muter nggak akan kebakar karena kan nggak fokus, nggak konsisten, ya kan? Kemudian yang terakhir pastinya tidak hanya berusaha tetapi juga berdoa. Nah, itu juga penting. Karena doa itu adalah menguatkan kita baik dari luar maupun dari dalam, ya. Nah, itu saja diulang-ulang terus. Ya, memang nggak instan loh ya, nggak beda-beda setiap orang. Ada yang mungkin dalam sebulan 2 bulan sudah menunjukkan perubahan. Ada yang mungkin bisa lebih cepat, seminggu 2 minggu. Ada yang lebih lama, setahun 2 tahun. Tetapi pasti akan menunjukkan perubahan, pasti itu. Jadi ada masanya gitu ya. Oh ya. Setiap orang kalau misalnya memang mau melewati prosesnya yang beda-beda. Kalau saya sih selalu bilang misalnya nih, anggaplah tukang ukir. Tukang ukir mau membuat sebuah patung. Nah, dia memilih kayunya. Ada kayu yang mudah diukir, ada kayu yang agak sulit diukir karena kekerasan dari kayu itu, tekstur kayunya mungkin berbeda-beda. Nah, sama. Tekstur kita, internal kita ini kan berbeda-beda. Ada yang cepat diukirnya, ada yang lama gitu kan. Tetapi kalau terus memang mau diukir, mau melewati prosesnya, pasti jadi. Cuman tahan nggak kita melewati prosesnya. Nah, itu yang paling susah ya. Nah, itu yang susah ya. Itu memang mudah untuk diucapkan. Tapi susah. Cukup menantang. Kalau saya pakai bahasa menantang, cukup menantang untuk dilakukan. Tetapi kalau Anda bergaul dengan orang-orang dan lingkungan yang positif, di sanalah tujuannya. Lingkungan positif itu untuk menguatkan. Curhat adik Dina misalnya, bener nggak ya coach yang saya lakukan nih? Kok sudah sebulan 2 bulan teman-teman aja bisa, kok saya enggak? Lelet ya, lelet atau gitu. lemot mungkin otak saya ya, misal begitu. Nah, saya sebagai lingkungan yang positif, disitulah perannya. Sabar Dina, memang begitu prosesnya, lewati, lakukan, jalankan, pasti bisa. Nah itu kan, nah mencari lingkungan positif itu yang agak sulit biasanya. Oh ya emang bener itu, apalagi yang nyinyir kan. Iya. Oh, siapa suruh kamu nyoba kayak gitu, sok-sokan kamu, pasti gagal kamu. Itu yang banyak. Biasanya kita akan menemukan lingkungan seperti itu yang menarik kita ke bawah itu, mohon maaf ya, mungkin ya 80% itu. Hanya 20% mungkin kurang loh ya, yang akan memotivasi kita. Semangatlah, kamu pasti bisa. Gitu. Jadi sekarang orang-orang yang positif tuh lebih dikit banget populasinya ya. Iya, saya sih tidak menyimpulkan seperti itu, tetapi melihat fenomenanya Di zaman sekarang. ya agak sedikit menyedihkan memang gitu. Oke, tadi kan masa depan itu tergantung dream kita dari orang tua atau dari kitanya sendiri. Tetapi pasti ada orang yang, apalagi di zaman sekarang nih chef. Coach. Yes, gak apa. Oke, di zaman sekarang itu anak muda tuh pengennya jadi A, tapi orang tua tuh kayak, kamu jadi B aja, itu gimana tuh solusinya gitu? Nah ini ceritanya kan bukan kepada anak mudanya, saya memberi pandangan ke kedua sisinya ya, kedua sisinya. Kepada anak-anaknya gitu kan. Dulu saya agak sulit juga memahami itu adik-adik semua. Tetapi setelah saya menjadi orang tua, saya bisa memahami itu. Karena secara prinsip dasarnya, semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik. Cuman tidak semua orang tua itu terbuka untuk perkembangan zaman. Dia melihat ini baik kan masih dari sisinya dia 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dari pengalamannya dia.
Nah, anak ini mungkin saja melihat, aduh, yang itu sudah usang tuh sebenarnya. Ini yang benar. Jadi memang dibutuhkan apa ya? Mau sama-sama belajar, tidak hanya anaknya, orang tuanya juga mengikuti perkembangan zaman, kan seperti itu. Melihat ini, oh sebenarnya ini bagus kok, cuman kan begini. Nah, itu hal-hal itu yang harus memang sama-sama dipelajari kalau menurut saya. Nah, sebagai orang tua sendiri, ya kita perlu lebih melek dengan teknologi, perkembangan, update juga informasi. Makanya kadang-kadang orang tuanya, kamu belajar. Misalnya cerita itu ke anaknya, belajar dong. Sedangkan orang tuanya santai-santai. Kan anaknya juga ngelihat, bapak aja nggak belajar, maksa aku belajar. Langsung siapa tahu nih kalau anaknya agak cerdas dan apa ya, berani speak up gitu ya. Kok bapak nyuruh saya belajar, ibu nyuruh saya belajar, bapak ibu aja saya nggak pernah lihat belajar. Tempeleng anaknya gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh. Bagaimana kita menjawab itu? Apakah kita akan bilang, kamu kan masih kecil, jadi masanya belajar. Kalau sudah tua, nggak perlu belajar lagi. Hati-hati, kalau kita ngomongnya begitu, itu kita sudah mencekoi, mendoktrin dia sesuatu yang salah. Satu waktu anak ini juga akan berpikir, oke, saatnya belajar. Nanti setelah umur 20, 25 aku jadi orang tua. Tidak perlu belajar lagi. Akhirnya kan nggak selesai-selesai masalahnya. Apa yang dihadapi anak kita, dihadapi juga oleh cucu kita, cicit kita, karena doktrin yang kita berikan. Jadi kapan kita belajar? Ya memang harus terus. Selama kita masih ada waktu, ya kita belajar. Ada nafas, kita belajar. Kan nggak perlu banyak-banyak. 15 menit sehari, 20 menit sehari baca buku, ya kan? Dengar sesuatu yang motivasi. Jadi anak kita ngelihat kan, baca buku. Bapak lagi ngapain tuh? Baca buku. Kamu nggak baca? Ayo dong. Kan sudah pulang sekolah baca buku dulu, baru nanti main. Nah dia dalam hatinya ngelihat, oh iya ya, dia aja masih belajar. Jadi kita tegur itu dengan example. Ini sebagai orang tua ya, gitu. Contoh. Nah ini saya bicara dalam sudut orang tuanya. Nah, tapi dari sisi anak, jangan nanti juga itu dijadikan pembelaan. Tuh kan, Coach Alit bilang begitu. Wajar sih aku nggak mau belajar, orang tuaku soalnya nggak ngasih contoh. Dia aja main gaple gitu kan, misalnya kan. Habis itu nyuruh aku, kamu harus hidup lebih baik, sukses. Dia aja kayak gitu. Mungkin begitu ya. Nah, saya sekarang ke sisi adik-adik semua sebagai seorang anak. Ya, tadi di awal sempat saya singgung, tidak semua orang beruntung mungkin dilahirkan di sisi orang tua yang memang sudah mau berubah ya. Nah, adik-adik yang sekarang bisa lebih dewasa dari orang tuanya. Kalau sudah tahu itu buruk, tidak bagus, jangan ditiru. Kalau sudah tahu orang tuanya nggak ngasih contoh, kan nggak harus orang tuanya yang baca buku. Coachnya yang baca buku, bandingin diri dengan coachnya. Oh ya, coach saya aja masih baca buku tuh. Coach saya aja selalu ngasih hal yang positif. Jangan dong dibandingkan dengan yang gagal. Itu kan sama dengan adik bawa motor, dia aja pernah jatuh. Kok aku nggak pernah? Loh, kan nggak boleh dibandingkan dengan yang nggak pernah jatuh. Iya, gitu. Bandingkanlah dengan yang berhasil kan begitu. Oh, dia selalu sukses, nggak pernah jatuh, aman-aman aja. Ah, dia yang aku tiru kan begitu. Betul ya? Betul, Dea? Gitu, betul. Adik Dina. Jadi kita harus sama-sama belajar dari sisi orang tua juga, dan kita juga harus lebih dewasa dari sisi anaknya. Dari sisi anaknya kita juga harus lebih dewasa tentang pelajaran-pelajaran hidup ini. Iya. Jadi memang kuncinya itu semua kita akan terus belajar, Dek. Dari hidup ini memang learning. Kita lewati setiap hari itu, dari belajar itu kan dari tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan teknologi terus berkembang. Contoh, smartphone nggak ada sebelumnya. Yang ada hanya HP jadul gitu misalnya ya, HP yang biasa hanya bisa SMS. Dulu zaman saya itu SMS itu terpisah deh dengan telepon. Telepon ya telepon, SMS itu pakai pager namanya deh. Pager. Loh, ada yang pernah dengar pager? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi kita itu mengirim SMS saja, beda alatnya dengan menelpon saja. Kemudian adalah telepon yang menelpon bisa, SMS juga bisa dalam satu alat. Kemudian ada yang itu SMS namanya. Nanti berkembang lagi MMS namanya. Bisa mengirim gambar, suara. MMS, multimedia service.
Kalau SMS itu kalau nggak salah kan short message service gitu kepanjangannya. Nah, kita kan awalnya nggak ngerti, nggak bisa, kan belajar. Gimana sih caranya? Nah, belajar itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Asal adik awalnya tidak tahu, akhirnya jadi tahu, hari itu adik sedang belajar. Gitu. Ini juga lagi sedang belajar. Loh, ini kan semua belajar, saya juga kan. Adik tadi bilang, oh kue ini begini, nah saya sendiri kan nggak semua tahu kan. Oh adik tahu, oh saya juga sedang belajar. Jadi Nah, belajar itu. dan belajar itu tidak selalu hal yang positif loh. Belajar hal yang negatif. Tadinya nggak bisa curi, sekarang bisa nyuri. Nah belajar kan? Iya, Tapi kan kita boleh milih deh ya, pemirsa semua ya. Apa yang kita pelajari setiap hari? Apakah hal-hal yang positif ataukah hal-hal yang negatif? Pilihannya kan ada di kita. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kedewasaan, cukup dewasa untuk memilih. Kecuali kita anak di bawah umur ya. Kalau anak saya, karena masih kecil-kecil, ya saya yang buatkan pilihan untuk mereka. Sampai ya setidaknya 17 tahun itu harusnya sudah cukup dewasa lah, kan sudah punya cukup kedewasaan untuk memilih. Biasakanlah memilih, kemudian memilah. Pilih, kemudian pilah mana yang positif, mana yang negatif, mana yang bisa memberikan efek baik untuk kita, mana yang kurang baik ya jangan dilakukan, gitu kan? Gitu. Kan di zaman sekarang itu banyak pengaruh negatifnya, Coach. Kita itu perlu cut off atau kita tetap menjalin hubungan pertemanan. Misal pertemanan nih, Coach, mereka menyebarkan hal-hal negatif. Kita tuh pengen keluar dari hal negatif tersebut. Oke. Itu caranya langsung di cut off atau kita nggak apa-apa nih temenan sama dia asalkan negatifnya itu nggak usah kita ikutin gitu. Menurut Coach gimana? Nah ini tadi dia ya, balik lagi ke yang tadi. Kalau kedewasaan kita, jadi kalau saya sebut proteksi ya, sudah cukup kuat, bisa dilakukan. Kita tetap ada di lingkungan itu, bergaullah dengan siapa saja. Tetapi kita punya filter untuk menyaring. Kalau saya sering umpamakan seperti kayak bebek gitu makan, kalau adik pernah lihat bebek makan itu kan dia di air yang agak berlumpur gitu ya, seret gitu kan mulutnya. Tapi yang masuk itu bukan tanah itu sudah terfilter, ya kan? Mana plankton, mana makanan gitu kan. Jadi bebeknya udah bisa memfilter. Nah kalau filter kita sudah cukup kuat, boleh deh. Tetapi kalau belum cukup kuat, bergaul dengan A, Anda akan menjadi A. Bergaul dengan B, Anda akan jadi B. Itu masalahnya. Jadi lebih baik hindari kalau filter Anda belum cukup kuat. Gitu. Berarti kalau misalnya diri kita belum cukup kuat, kita mending cut off ya. Yes, saran saya begitu. Sampai nanti Anda sudah punya, oke, kita hanya sekedar berkawan nih, ya kan? Tetapi saya tahu apa yang kamu lakukan salah, saya nggak ikut-ikut tuh. Nah, sampai ada apa ya? Kalau saya bilang itu percakapan batin Anda gitu loh. Di dalam diri itu selalu ada sisi positif negatif di diri kita kan. Nah, kalau orang sebutnya hati nurani katanya itu gitu kan. Hati kecil. Hati kecil itu kan, tanya sama hati kecilmu. Tanya hati nuranimu gimana tuh gitu kan. Nah Anda sudah bisa self talk atau deep talk dengan diri Anda sendiri. Karena setiap dari kita pasti punya dua sisi tersebut. Nah kalau itu sudah cukup kuat, Anda punya filternya dengan siapa kita bergaul. Jadi faktor eksternal tidak bisa lagi mempengaruhi internal kita. Nah, itu harusnya memang setiap orang tuh begitu. Jadi Anda melakukan sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan itu dasarnya memang dari diri sendiri. Tetapi kalau belum cukup kuat, ya kan, biasanya dalam masa pertumbuhan. Makanya saya kalau bilang ke anak-anak, kamu harus lebih percaya sama orang tuamu. Tapi kan nggak bisa terus begitu. Satu waktu mereka akan dewasa, 17 tahun. Oh, kayak adik-adik aja misalnya tuh. Lebih senang keluar sama orang tuanya apa sama teman-temannya, kan udah bisa milih kan, ya kan, ayah ibunya misalnya, ayo besok kita jalan-jalan ya, gitu kan. Tapi kalau temannya ngajak, saya nggak belum bilang pacarnya loh ya, pasangannya ya, saya baru bilang teman aja, ya kan, besok kita ngumpul ya geng, gas gitu kan, padahal jam berapa? Ya, padahal badan agak meriang-meriang.
Kalau orang tua yang ngajain, aduh ini bilang banyak kerjaan, banyak, kayaknya sudah apa yang kita lakukan tuh ingin merubah dunia aja gitu kan. Jadi 1 menit kita tuh benar-benar berharga gitu kan. Nah memang itu kejadiannya deh, memang itu fasenya harus kita pahami dan memang akan dilewati semua seperti itu. Oke, jadi permisa dari awal dari media sosial, terus overthinking, gimana cara ngatasin overthinking, terus pola pikir juga. Itu semua adalah pesan dari coach. Siapa tahu dari obrolan kita bisa merubah pola pikir kalian juga. Dan ada audiens yang mau bertanya. Saya mau bertanya nih. Oke, silakan. Bagaimana cara kita bangkit setelah kita adanya kegagalan? Anak-anak muda ini kan sering nih coach, kayak misalnya kita gagal dalam bisnis kecil-kecilan ataupun dari segi ujian, terus bakal merenung aja terus nangis ataupun segala macam lah ya coach. Bagaimana cara kita untuk bangkit lagi? Oke, good question. Bagaimana sih caranya kita bangkit lagi? Kalau tadi menyimak apa yang sudah kita obrolin gitu ya, cara sederhananya adalah kan kita dapat faktor eksternal nih. Ada orang yang memotivasi kita nih, ya kan? Nah orang ini nggak harus langsung ya live gitu, ketemu si X yang motivasi kita. Nggak harus seperti itu. Misalnya kita punya artis idola, punya misalnya musik favorit, dengan mendengarkan itu jadi moodnya jadi bagus itu kan. Tetapi faktor eksternal itu sifatnya nggak abadi, ya harus dari faktor internal kita yang membangun itu, ya. Tadi balik, kalau kita tidak pernah ikut lomba lari, kita pasti tidak akan pernah gagal. Tetapi di saat yang sama kita juga tidak akan pernah berhasil, ya. Nah, ketika kita mencoba sesuatu, saya misalnya gitu, apakah tidak pernah gagal? Banyak, sering. Banyak gagalnya mungkin daripada suksesnya gitu kan. Tetapi kalau kita mau memahami bahwa itu sebuah proses. Tidak ada sebuah kesuksesan itu yang lahir dari unfailure. Ya, tidak pernah ada salahnya tiba-tiba sukses terus, berhasil terus. Ya, ilmuwan aja mencampur misalnya zat apa dengan zat apa berkali-kali kan. Ada reaksi, meledak, bisa begitu ya. Tetapi dari sana dia belajar. Oh, ini memang harus saya lewati. Nah, artinya apa? Disinilah peran dari orang tua sebagai orang terdekat dari kita ya, untuk memberi pemahaman. Pemahaman apa? Bahwa ini perlu dibangun sedari kecil. Apa alasannya? Apa tujuannya? Itu, kalau menurut saya itu yang harus kuat. Contoh, misalnya dia belajar dan ternyata nggak jadi juara 1. Padahal dia juara 2 loh. Padahal dia juara 3 loh. Masih dapat juara nih. Cuman karena nggak dapat juara 1, karena pernah tuh saya ada baca, sampai mau bunuh diri gitu. Nah, kenapa sampai seperti itu? Apakah tekanan dari orang tuanya? Kalau nggak juara 1 tuh artinya dunia kiamat gitu. Mungkin pemahamannya di dia kan. Dibully apa. Mungkin dari orang tuanya juga perlu belajar bahwa anak dengan dia mau saja sudah oke kok gitu loh. Sudah bagus kok. Nah itu, atau mungkin si anaknya yang memang overthinking gitu kan. Orang tuanya yang bicaranya kalau saya bilang, bahasanya sedikit, anaknya yang diminta ngartiin, kamu dong yang mengartikan bahasa saya gitu kan. Padahal anaknya tidak cukup jelas informasinya, ya kan? Jadi overthinking akhirnya. Yes, sehingga itu harusnya dicari. Misalnya dia gagal dalam ujian gitu kan. Kenapa sih? Oh, saya kalah dalam satu pertempuran ini, tetapi saya akan menang dalam peperangan besar. Oke, saya boleh gagal hari ini. Nah, justru ini harus saya lewati. Artinya saya perlu belajar lebih rajin. Kita kan bisa melihat dari sisi yang sana. Ya, bahkan kalau saya sering bilang, adik-adik semua, pemirsa semua gitu ya. Cobalah kita main gitu ya, atau komparasi melihat berkunjung dengan saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Misal yang mohon maaf saya
yang masih tinggal di panti gitu ya, entah di panti asuhan, mungkin seperti itu. Coba lihat, kita bisa komparasi dengan diri kita, oh artinya seburuk-buruknya nasib saya, versi saya, nah gitu dalam pola pikir kita, saya sudah cukup beruntung nih. Saya ada di lingkungan, saya masih punya orang tua, saya masih punya keluarga yang care dengan saya. Bahkan ada orang lain yang tidak beruntung. Dia tinggal di sana tanpa kenal ayah ibunya atau tidak punya keluarga lagi. Nah, kalau kita bisa komparasi seperti itu kan akan ada rasa syukur. Bahkan mohon maaf saya coba dengan rekan-rekan kita yang ada kekurangan dari lahir gitu misalnya. Tapi mereka tetap bisa semangat melihat hidup ini. Kan dari sana bisa belajar. Wow, luar biasa rekan-rekan kita yang itu. Kita tuh sudah dikasih kelebihan lebih banyak. Masa hanya gara-gara satu gagal ujian, masa hanya gara-gara nggak achieve ini, kita mau minder, mikir, seandainya kita dijadikan seperti mereka, jangan-jangan nggak sampai segini umurnya. Ya kan? Kecil-kecil udah loncat dari jembatan. Jangan-jangan loh ya. Jangan sampai ya. Nah artinya itu adik-adik semua. Kalau kita bisa melihat itu dan menggunakan sebagai komparasi positif, kita akan tetap bersyukur. Berubah penting, tapi kita juga kan bersyukur dengan keadaan ini. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah? Oke, luar biasa sekali pembahasan hari ini. Terima kasih banyak Coach Alit yang sudah memberikan ilmu dan motivasi nih untuk saya dan teman-teman sama-sama berbagi. Semoga kalian semua juga bisa mengambil ilmu dan motivasi dari Coach Alit untuk diri kalian sendiri atau bahkan juga untuk teman-teman kalian biar berpikir positif dan keluar dari zona nyaman kalian yang negatif menjadi ke positif tersebut. Oke. Sekian hari ini ya Coach, terima kasih sudah mau podcast bareng Dina hari ini. Oke. Ya, senang bisa berbagi sama Dina dan pemirsa semua. Semoga apa yang kita obrolin ya, obras ini, obrol santai gitu ya. Jadi kita akan buat obras ini sering ya. Setidaknya sebulan sekali gitu kita akan ngobrol, bisa jadi tempatnya nggak hanya di BPC, pemirsa semua, nanti kita di alam nih. Rencananya di pantai gitu ya, atau di danau, jadi sambil ngobrol. Jadi kita bisa sama-sama berbagi. Semoga apa yang kita obrolkan, apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat bagi kita, bagi rekan-rekan pemirsa semua. Terima kasih, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya.